Bab 1116, Pertarungan yang Adil. Tetapi makhluk abadi di bumi itu tidak seberuntung itu. Tubuh mereka meledak dan jiwa mereka dimusnahkan. Dentang. Aidan memanggil tangannya yang besar, dan pedang Sisio muncul di tangannya. Sekarang, pedang Sisio, yang dipelihara oleh sebagian dari kekuatan takdir bumi, telah dipromosikan menjadi harta spiritual kelas menengah, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Cahaya pedang membelah ruangan. Ujung pedangnya runcing, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara pedang yang nyaring dan memekakan telinga, membuat orang merasa ngeri. Riak muncul di angkasa, dan di bawah riak tersebut, energi jahat tombak pembelah langit sepenuhnya diimbangi. Bang! Pedang Sisio dan tombak pembelah langit bertabrakan dengan keras, seperti puncak yang tajam dan tak terhentikan. Ruang ini langsung hancur. Hari pemakaman, tempat pemakaman, kubur yang abadi, kuburkan hantu dan dewa. Gunakan teknik pedang untuk mengubur hantu dan dewa. Aidan mengayunkan pedangnya, dan kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Di antara langit dan bumi, terjadi pemandangan mengerikan di mana hantu dan dewa berjatuhan, dan dunia serta bumi dipenuhi dengan kesedihan dan hujan darah. Saat pedang ini ditebas, sepertinya pedang itu mengandung kesedihan dan kemarahan seluruh zaman. Buaya purba emas langsung dibuang. Di bawah teknik pedang ini, ia tidak memiliki perlawanan dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Meskipun dia dikejutkan oleh teror pedang Aidan, seringnya di wajah buaya purba emas menjadi semakin berat. Dia menolak untuk mengaku kalah sama sekali, berpikir bahwa tidak mungkin dia kalah di tangan seorang junior, biarkan dia mengeluarkan darah lebih banyak, aku akan mengeluarkan lebih banyak darah. Semakin banyak darah yang kamu miliki, semakin dekat kamu dengan kematian. Aidan menerbangkannya lagi dan menabrak gunung. Buaya emas kuno sudah mengeluarkan banyak darah, tetapi senyumannya menjadi lebih kejam dan menyeramkan. Darah iblis yang meluap tiba-tiba dipenuhi dengan lapisan cahaya iblis, melayang di udara. Dalam sekejap, ruang itu memadat. Setiap tetes darah keluar dan bisa menembus segalanya. Sutra Raja Iblis Hutan Belantara yang hebat. Buaya purba emas menggunakan keterampilan intinya, dan energi liarnya meledak. Manik-manik darah itu, pada saat ini, dipenuhi dengan kekuatan misterius dan menjadi lebih menakutkan. Mengaum. Aidan meraung keras. Rambut putihnya langsung berubah menjadi merah darah, dia mengenakan pakaian berdarah, dan matanya bahkan lebih merah, seolah-olah berisi dunia yang berlumuran darah. Semi-iblis. Aidan sekarang tampak seperti monster. Buddha dan iblis adalah satu tubuh. Buaya purba emas langsung melihat petunjuk itu dan terkejut lagi, hampir menjadi gila. Pedang diayunkan, dan aura iblis melonjak. Darah membanjiri segalanya, semua butiran darah tertelan. Tubuh buaya purba emas itu hancur berkeping-keping lagi, dan daging serta darahnya dibentuk kembali di kejauhan. Wajahnya yang suram dipenuhi amarah dan kegilaan. Ditekan berkali-kali membuat dia, sebagai Raja Iblis, sulit menerima konsekuensinya. Mengaum. Akhirnya ia mewujudkan tubuh aslinya, yaitu buaya raksasa dengan siluet menjulang ke langit. Warnanya emas, seolah-olah terbuat dari emas, dan memancarkan aura yang garang. Di dahinya, terdapat sudut yang sangat mencolok. Tanduk naga. Buaya purba emas ini tidak sepenuhnya mengikuti klannya sendiri dalam hal evolusi garis keturunan, tetapi memilih jalur transformasi naga. Plas, plas. Sebuah ekor dicambuk dengan keras, seperti cambuk dewa, ruang di mana ia memukul mengeluarkan suara, dan retakannya terisi. Setelah menerima pukulan keras, pedang Sisio sedikit gemetar. Wus, wus. Energi pedang ditembakkan satu demi satu, membentuk jaringan pedang besar, menutupi langit dan bumi. Namun, buaya emas purba tidak takut dan menghancurkan segalanya dengan satu ekor. Tidak ada yang rusak. Sosok Aidan bersinar, dan petir dari telapak tangan kirinya menghantam buaya emas purba itu, dan diselesaikan satu persatu oleh tubuh emas itu. Bahkan guntur abadi hanya meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Sisi lain. Tidak semua biksu yang mengkhianati bumi telah tersingkir. Semua orang menahan nafas, menunggu hasil akhir pertarungan antara Aidan dan buaya purba emas. Mereka tidak tahu tentang kehendak bumi, surga, dan anak-anak takdir. Mereka sangat terkesan dengan pertarungan Aidan dengan buaya emas purba dengan tingkat budidaya di tahap tengah keabadian, tetapi mata mereka penuh kekhawatiran. Lagi pula, monster besar ini sangat sulit dibunuh. Aidan Pi ini bahkan lebih kuat lagi. Binatang lilin yin meraung dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Sebagai anggota garis keturunan Zuyin, sungguh memalukan dan terhina jika ditekan oleh manusia dalam hal kecepatan kultivasi. Zuyin Bis tiba-tiba merasa bahwa dia jauh dari pembebasan. Semangat Melissa yang sebenarnya sedang runtuh. Mauren hampir menangis. Melissa, kamu harus datang, Aidan masih menunggumu.
Kakak perempuan. Loli bersaudara sedang terburu-buru. Untungnya, ketika Zara mendekati roh sejati Melissa, seberkas cahaya peri secara otomatis meluap ke dalam roh sejati Melissa, mengurangi kecenderungan kehancuran. Semangat sejatinya terlalu lemah. Jika tertiup angin sedikit, ia mungkin menghilang. Tuan Du memeriksanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun kekuatan garis keturunan Melissa terlalu kuat, jiwa aslinya masih terlalu rapuh. Bagi kebanyakan beku, saat jiwa mereka padam, itu melambangkan kematian yang sesungguhnya. Jiwa sejati yang rapuh tidak dapat bertahan lama di dunia. Semangat sejati Melissa dapat dilestarikan dan menebus kemalangan. Hanya makhluk abadi yang kuat yang dapat melindunginya dan membentuk kembali jiwanya untuk menyelamatkan Melissa. Ruoyun menempatkan pohon kuno Xingyuan tepat di sebelah roh sejati Melissa, dan langsung mengumpulkan esensi kehidupan yang tak ada habisnya dan menyuntikkannya ke dalamnya. Saya mencoba yang terbaik. Ruoyun menghela nafas. Loli bersaudara tahu bahwa cahaya peri di tubuh mereka dapat menstabilkan jiwa sejati Melissa, dan mereka tidak pernah meninggalkan sisinya. Di sisi lain, pertarungan semakin memanas. Aiden, dengan kekuatan keberuntungan, hampir menghancurkan buaya emas purba itu, menyebabkannya mundur selangkah demi selangkah, dengan darah mengalir dari tubuhnya. Boom! Buaya emas purba terbang berkeliling. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menjadi sangat tidak mau dan berkata dengan mata merah darah, ini tidak adil. Kamu memiliki kekuatan takdir seluruh bumi yang ditambahkan padamu, dan kamu hampir tak terkalahkan di bumi, kecuali jika seorang biksu yang kuat datang dan menghancurkanmu dengan kekuatan absolut. Kamu jelas-jelas hanya seekor semut di tahap tengah keabadian. Kamu seharusnya dengan mudah dihancurkan sampai mati olehku. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar kemarahan di mata buaya purba emas. Dia tidak bisa menerima perbedaan yang sangat besar ini. Ini jelas bukan karena kurangnya kekuatan. Apakah kamu berani memberiku pertarungan yang adil? Buaya emas purba itu menatap Aiden dengan matanya. Adil? Aiden berkata dengan acuh tak acuh, jika saya lahir di zaman Anda, saya akan malu karena saya hanya memiliki tingkat kultivasi dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Anda? Buaya purba emas sangat marah setelah diejek dengan kejam. Saat berikutnya, tindakan Aiden membuatnya tiba-tiba berubah warna. Apa yang akan kamu lakukan? Bentak. Kendali kekuatan Aiden mencapai puncaknya dalam hitungan detik. Dengan berkah kekuatan bumi, dia menamparkan buaya emas purba itu dan berguling ke tanah dengan postur yang memalukan. Jiwa baru lahirnya juga sedikit meredup. Bang bang bang. Jelas itu bisa diselesaikan dalam sekali jalan, tapi Aiden mengulanginya puluhan kali untuk melampiaskan amarah dan penyiksaannya serta membunuh buaya emas purba itu hidup-hidup. Buaya purba emas itu dipukuli berulang kali hingga tulangnya patah dan uratnya patah. Ia mengeluarkan darah dan janggut di tulangnya terlihat sangat penuh harap. Apa yang membuat buaya purba emas lebih marah daripada rasa malunya adalah bahwa budidayanya justru semakin melemah. Bab 1117, Pemenggalan Kepala. Puncak dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tahap akhir dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tahap tengah dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Sampai tahap awal Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, alamnya agak tidak stabil. Aku akan jatuh ke alam Naschen Sol. Suara buaya purba emas itu bergetar. Hasil ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Meskipun ada pengalaman dalam membangun kembali, dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk kembali ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tapi makhluk abadi yang kuat hanya memiliki umur 1000 tahun, dan dia akan menua seketika. Sekarang kita bisa melakukan pertarungan yang adil. Aiden memberikan tebasan terakhir, dan budidaya buaya purba emas jatuh ke tangan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tubuh tegap itu juga banyak bungkuk, dan wajah mudanya setajam pisau, tidak penuh kerutan. Dari pria parubaya menjadi pria tua dalam sekejap. Kekuatan agung dengan cepat menghilang di bumi. Buaya purba emas, yang telah jatuh ke tahap akhir keabadian, masih tidak tahan dengan pukulan itu dan menatap Aiden dengan tajam. Masa hidupnya hanya 300 tahun karena kejatuhannya ke dunia nyata. Untuk membangun kembali ke tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dibutuhkan setidaknya 500 tahun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki harapan untuk memulihkan kultivasinya dalam kehidupan ini. Binatang kecil. Iblis besar yang sendirian menghancurkan peradaban bumi kuno ini meraung dalam kesedihan, tetapi ketika dia melihat mata Aiden yang dingin dan ketakutan, hatinya bergetar. Bang! Aiden tidak menggunakan kekuatan keberuntungan kali ini. Dia bisa membunuh Celestial Immortal tahap akhir di tahap tengah, tetapi buaya emas kuno itu langsung terlempar dengan satu pukulan. Lalu terjadilah pemukulan. Buaya purba emas tidak pernah lebih sengsara dan lebih lemah dari sekarang. Berpikir ini adalah mimpi,
dia berharap bisa segera bangun, melarikan diri dari bumi, dan kembali ke tanah klannya. Setelah serangkaian pemukulan yang kejam, tubuh buaya purba emas itu hancur untuk ke-30 kalinya, hanya menyisakan satu jiwa, yang dipegang erat di tangan Aiden. Hanya dengan sentuhan ringan, ia akan menghilang sepenuhnya di area antara surga dan bumi. Jangan bunuh aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di bumi lagi dalam hidup ini. Semangat buaya emas purba sangat lemah dan dia memohon belas kasihan. Haha, kamu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di bumi seumur hidupmu. Kapan seorang pembunuh berdarah yang membantai semua jiwa menjadi memenuhi syarat untuk memaafkan dirinya sendiri? Kita tidak boleh meremehkannya. Buaya purba emas harus mati. Entah mereka perempuan, orang tua, atau laki-laki, mereka semua melontarkan komentar sinis, meraung sedih, dan mata mereka hampir pecah. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kekasih, kerabat, dan teman-teman mereka, semua yang hidup, meninggal di depan mata mereka. Kebencian darah semacam ini, bahkan jika bintang dan sungai runtuh dan dunia menjadi sunyi, tidak akan cukup untuk menghapusnya. Aiden dengan cepat membaca ingatan jiwa buaya purba emas, dan setelah mengetahui tentang klan di langit berbintang ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wilayah bintang Changlan, bintang buaya purba. Ini adalah ras yang sangat berdarah dan kejam yang telah menyebabkan badai berdarah di alam semesta. Ada biksu yang kuat dalam ras tersebut. Semangat buaya purba emas tidak langsung musnah. Suatu hari, klan ini akan hancur. Aiden bersumpah. Boom! Para biksu yang telah mengkhianati bumi dan belum dimusnahkan semua melihat jatuhnya buaya purba emas. Mereka merasa seperti langit runtuh. Mereka berlutut di tanah, menggigil, dan wajah mereka pucat dan dipukuli oleh sekelompok biksu bumi yang sangat sedih, potong-potong, melampiaskan amarahnya. Hos! Kesadaran Chang Yu Tianjun melihat ke tanah rusak yang selamat dari bencana, dan menghela nafas pelan. Itu adalah kelegaan setelah memenuhi keinginan yang telah lama diidam-idamkan. Kesadaran ini berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dengan cepat. Senior. Tuan Du tercekat sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang perlu disedihkan. Chang Yu Tianjun sudah lama jatuh saat bencana besar di bumi kuno. Saya hanyalah sebagian dari kesadarannya. Chang Yu Tianjun tampak bebas dan tenang, kesadaran saya akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Sejujurnya, jika buaya purba emas bangun 10 tahun kemudian, saya mungkin tidak dapat bertahan lama. Kekuatannya hilang dengan kejam. Saya termasuk era lama. Saya sangat puas bisa menyaksikan masa depan era baru ini. Kesadaran Chang Yu Tianjun memandang ke langit bumi, menunjukkan sedikit nostalgia. Hanya saja, sobat lama, kamu adalah kelanjutan hidupku. Sebelum dia selesai berbicara, kesadaran Chang Yu Tianjun benar-benar hilang. Roh senjata dari Netherland Banner merasakannya, tiba-tiba berguncang dan mengeluarkan suara sedih. Energi iblis yang mengerikan meledak dan bergegas menuju titik cahaya yang menghilang di antara langit dan bumi. Penganut Tao Tianyuan, Han Bao, dan Yinggo, tiga raja surgawi kuno, terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, Yinggo berkata, Nirwana dalam kehancuran, kelahiran kembali dalam malapetaka, era baru ini adalah masa ketika segala sesuatunya hancur, dan semua ketertiban menunggu untuk dibangun kembali. Buaya emas sudah mati. Para biksu bumi untuk waktu yang lama, dengan ekspresi bertahan hidup setelah bencana, duduk di tanah, terengah-engah, mengingat penindasan yang baru saja menghancurkan dunia, yang membuat jiwa mereka runtuh, hampir putus asa, dan semua orang ketakutan. Tiba-tiba, ada yang menangis dan ada yang tertawa, dan ada air mata di tengah tawa tersebut. Ah, istriku. Aku benci itu. Tidak ada kesempatan untuk memulai kembali di dunia ini, kalau tidak aku akan menanggung segalanya untuk anakku. Aku ingin dia hidup. Kehidupan seseorang disesalkan bukan karena singkat, tapi karena tidak ada kesempatan untuk kembali. Aiden dengan lembut memegang semangat sejati Melissa di tangannya, dan merasa menyesal saat dia melihat kesadaran tertidur yang hampir menghilang. Memobilisasi kekuatan bumi dengan segala cara. Boom! Dalam sekejap, kekuatan seluruh bumi disuntikkan ke dalam roh sejati Melissa. Dalam kekuatan yang menakutkan dan besar yang membuat banyak biksu di bumi memujanya, roh sejati Melissa dibawa kembali dari ambang kematian. Aiden memasukkan roh Melissa yang sebenarnya ke dalam istana besar yang menyusut menjadi seukuran anting-anting yang dia peroleh di Laut Bermuda, dan menyimpannya dengan hati-hati. Aiden, yang membalikkan keadaan dan menjadi penyelamat di saat kritis, memiliki otoritas mutlak di hati setiap orang. Di bawah bimbingannya, rekonstruksi era baru pasti akan segera berada pada jalur yang benar. Tapi Aiden sedang dalam suasana hati yang sangat berat dan tidak tertarik melakukan hal seperti itu, jadi dia menyerahkan kekuasaan penuh kepada Tuan Du, Ruo Yun, dan Tao Tianyuan. Sosok Aiden melintas dan menghilang. Sebagai anak yang beruntung, dia benar-benar penjaga toko yang lepas tangan.
Pendeta Tao Tianyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meski mengatakan demikian, ia penuh dengan minat dan semangat yang besar dalam membangun kembali era baru. Changyu Tianjun dan Shen Hui Buddha, kontribusi Anda layak untuk diakui. Seluruh bumi terdiam dalam kesedihan yang luar biasa, dan untuk jangka waktu tertentu, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Waktu adalah racun terbesar dan penawar terbaik. Banyak luka yang tampaknya tidak dapat disembuhkan secara bertahap akan sembuh karena pengaruh waktu. Seperti kata pepatah, yang mati ada di sini, yang hidup harus menguatkan diri. Tuan Du, Pendeta Tao Tianyuan, Han Bao, dan Yinggo mendiskusikan pembentukan Orde Baru. Tuan Muda Merak, Hu Meier, Mauren dan yang lainnya juga dengan cepat bersorak. Amanda yang berada di Mars juga dibawa kembali ke bumi oleh Aiden. Ibu dan anak bertemu lagi setelah lebih dari 10 tahun, jadi tentu saja mereka punya banyak pemikiran untuk diungkapkan. Ibu. Aiden memandangi wajah cantik dan baik hati Amanda meskipun dia abadi di kehidupan sebelumnya. Ketika dia memikirkan masa kecilnya, dia merasakan kasih sayang yang kuat dan tak terpisahkan membanjiri pikiranku. Dasar bocah, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Seiring bertambahnya usia, kamu menjadi lebih tampan. Meski karena tinggi badannya, Aiden menundukkan kepalanya sehingga Amanda bisa menyentuh kepalanya. Dia tetap menyentuh kepala anak kecil itu seperti yang dia lakukan 10 tahun lalu. Hei, sebenarnya kamu sudah melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak menyelamatkan gadis itu. Bab 1118, Klan Ilahi Taiyan. 1 bulan berlalu dengan cepat. Ketika kehendak surgawi bumi menjadi lebih kuat, aura langit dan bumi menjadi lebih kuat, bahkan lebih mengesankan daripada pada periode bumi kuno. Seluruh negeri yang rusak, berdarah, dan hancur pulih dengan cepat. Puing-puing luar angkasa berkumpul kembali membentuk pulau baru, dan era baru secara resmi dimulai. Dunia abadi 9 alam, dunia sekuler, dan pulau peri luar negeri semuanya terhubung menjadi satu. Pemerintah di berbagai negara secara aktif menginvestasikan banyak energi dalam memulihkan sistem ekonomi, keuangan, industri, dan lainnya. Tiba-tiba, sesuatu mengejutkan dunia dan membuat semua biksu di bumi heboh. Gerbang Sekte Pedang Qingcheng terbuka, dan diterima secara luas oleh semua jenis murid berbakat. Sekte Pedang Qingcheng saat ini, karena kembalinya Tao Tianyuan, sekali lagi kembali ke masa kejayaannya di zaman kuno, dan ada banyak sekali orang yang datang untuk belajar. Dia memiliki karakter untuk menetapkan pikirannya untuk langit dan bumi, menetapkan takdirnya untuk semua orang, melanjutkan ajaran uniknya untuk orang-orang suci di masa lalu, dan menciptakan perdamaian untuk semua generasi. Di bawah tanda emas Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, semua murid direkrut dalam 1 hari. Hei, ini sudah terlambat 1 langkah. Sial, orang-orang ini kejam sekali. Mereka berjongkok di depan gerbang gunung selama 3 hari 3 malam tanpa makan atau minum. Itu adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mendengarkan ajarannya. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa kasihan. Namun tak lama kemudian, berita lain menyemangati mereka dan menghilangkan rasa dekadensi mereka. Tuan Du mendirikan Akademi Xuanyuan di utara Gunung Kunlun dan merekrut peserta magang dari Universitas Guangda. Namun, target yang dihadapi adalah biksu dari Tiongkok. Saat ini, Akademi Xuanyuan didirikan dengan tujuan untuk mendidik semua makhluk hidup, menumbuhkan keabadian dan memperkuat tubuh, menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan, serta mendukung keadilan. Siapapun yang melanggar aturan di masa depan akan digulingkan dan dikeluarkan dari akademi. Suara Tuan Du sangat keras, memperingatkan mereka yang datang untuk belajar, tetapi masih banyak orang yang datang, dan pemandangannya spektakuler dan ramai. Adapun Han Bao dan Yinggo, sebagai zombie, orang yang hidup tidak dapat menghitung kemampuannya. Jadi mereka mengunjungi gunung dan sungai terkenal, makam dan kuburan kuno, mencerahkan beberapa mayat, membuka kebijaksanaan spiritual mereka, dan meninggalkan warisan mereka. Sekte Buddha Putuo merekrut mereka yang ditakdirkan dari seluruh dunia untuk melarikan diri ke dalam agama Buddha, bermeditasi dan memahami Tao, dan tinggal dengan lentera hijau Buddha kuno. Sekte Buddha Putuo juga merekrut umat Buddha. Meskipun tidak ada Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang bertanggung jawab, dia percaya bahwa jasa besar Lord Shen Hui kepada rakyat jelata telah membuat seluruh sekte Putuo Buddha tidak beruntung, dan banyak orang datang untuk memujanya. Sedangkan di barat, meskipun ada Mesias dan penguasa surgawi jiwa baru lahir lainnya yang mengkhianati bumi di zaman kuno, banyak orang yang tidak bersalah. Setelah menghilangkan beberapa sisa partai, semuanya masih menunggu untuk diselesaikan. Selain Sekte Pedang Qingcheng dan Akademi Xuanyuan yang populer, setelah 9 alam abadi bergabung ke dalam bumi, itu disebut negara 9 alam. 9 alam asli juga disebut 9 benua, sama seperti Sekte Tianhe dan Lingjian Sekte. Lambaikan tangan kepada para murid. Meskipun tidak sebagus Sekte Pedang Qingcheng dan Akademi Xuanyuan, beberapa orang masih datang berkunjung. Adapun alam iblis kuno yang asli,
yaitu benua iblis kuno yang ditampilkan, ada juga monster, roh, Dal, yang telah membuka kebijaksanaan spiritual mereka di pegunungan, sungai, dan daratan, bergabung dengan kekuatan seperti bulu merak dan iatana iblis. Setelah mengalami bencana, sekte abadi teratas di 9 alam-alam abadi hampir jatuh, dan aliansi abadi secara alami runtuh. Ada banyak kekuatan baru yang berkembang pesat, merambah wilayah sekte Duxian, Istana Yuking, sekte Senkan, dan sekte abadi lainnya. Karena sekte Phoenix Surgawi menderita kerugian minimal, dan Aiden adalah penyelamat yang membunuh buaya purba emas, dan terkait dengan makhluk abadi terkuat dalam sejarah, Master Akademi Xuan Yuan, dan memiliki hubungan dekat dengannya, tentu saja tidak ada yang berani untuk memprovokasi sekte Phoenix Surgawi. Sekte Phoenix Surgawi menjadi sekte abadi terkuat di benua 9 alam untuk sementara waktu, dan membangun kembali aliansi abadi, dengan sekte Phoenix Surgawi menjadi pemimpinnya. Situasi di alam abadi 9 alam telah sepenuhnya ditulis ulang. Sekte Daosen telah benar-benar menurun, dan mereka hanya bisa hidup dengan ekor di antara kaki mereka dan hidup dari nafas. Seluruh kota Jinling, karena keberadaan Aiden, telah menjadi kota yang paling menarik perhatian di dunia sekuler. Di era kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, kota Jinling juga menjadi kota dengan penduduk paling berkuasa. Ada banyak biksu yang menyukai kostum kuno dan setelan tunik Tiongkok dan berjalan di jalanan, tetapi biksu ini ditahan oleh Aiden dan tidak diizinkan menggunakan barang secara sembarangan jauh lebih jujur. Orang awam juga tidak heran. Semua ini berkat Du Lao, Tao Tianyuan, Han Bao, dan Yinggou yang menetapkan serangkaian aturan dan ketertiban. Setelah berfungsi dengan sempurna, terdapat penghalang yang jelas antara biksu dan manusia biasa yang tidak dapat dilintasi. Rumah tua keluarga Palmer. Pada saat ini, keluarga Harun dan Jonathan berkumpul, termasuk Stephen, Isabella, Taylor, Erdem, Octavia, Maureen, Amanda, Del, dengan wajah cemas dan berat. Setelah sekian lama, Loli bersaudara, Zara dan Sarah keluar dan berkata dengan gembira, semangat sejati Sister Melissa telah stabil di bawah perawatan kami. Hanya saja aku tidak yakin kapan aku akan bangun. Zara diam-diam menyesalinya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aiden menyentuh kepala kedua Lolita kecil itu dan langsung masuk ke kamar. Melihat semangat sejati Melissa, mata Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Kekuatan bulan dilepaskan, dan suhu di dalam ruangan turun tajam, mengancam akan menjerumuskan jiwa manusia ke dalam keheningan abadi. Karena, dalam jiwa sejati Melissa, kesadaran aneh itu terbangun. Anak takdir. Merasakan aura khusus di tubuh Aiden, kesadaran aneh ini berseru, ini sebenarnya adalah planet dengan kehendak surga. Setelah keterkejutan itu, kesadaran terus berbicara, penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu mencoba menjilat Melissa, dia bukanlah seseorang yang dapat Anda jangkau. Dia memiliki darah klan ilahi Taiyan dan merupakan salah satu orang paling mulia di dunia. Lupakan saja, meskipun aku memberitahumu, aku tidak mengerti. Ini adalah planet tingkat rendah dan penduduk asli mungkin bahkan tidak tahu apa itu klan ilahi Taiyan. Sungguh konyol dan menyedihkan. Aiden memasang wajah dingin sepanjang waktu. Dia secara alami tahu tentang klan ilahi Taiyan, dan pada saat yang sama, beberapa keraguan tentang Melissa juga terpecahkan. Jika dulu, Aiden pasti terkejut, tapi sekarang yang ada hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Tahukah kamu bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu? Keputusanmu lah yang membuat Melissa hampir terjatuh. Kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Aiden berkata dengan dingin. Apa? Seolah-olah mendengar lelucon besar, kesadaran ini tertawa lebih nakal dan penuh ejekan, ini benar-benar konyol, menyedihkan dan tidak disadari. Tiba-tiba, kekuatan pemenjaraan yang tak tertahankan akan penjara kesadaran ini harus ditarik keluar dari kebenaran Melissa Roh. Sekarang Aiden, dengan berkah kekuatan bumi, dapat menekan dewa surgawi jiwa yang baru lahir selama dia ada di bumi, dan kesadaran ini tidak terkecuali. Hentikan, hentikan. Kesadaran ini berteriak dengan marah, apakah kamu ingin Melissa mati? Dia dan aku adalah satu dan sama. Aiden melepaskan pengekangannya dan menatapnya dengan dingin. Jika kamu benar-benar ingin Melissa dibangkitkan, kamu harus mendengarkanku. Aku tahu benda suci yang menentang surga yang dapat menghidupkan kembali semangat aslinya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kesadaran ini berkata. Bab 1119, Teratai Suci 9 Daun. Teratai Suci 9 Daun. Siapa tahu, bisik Aiden. Dalam sekejap, mata orang ini melebar menyadari, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan. Dia berseru, bagaimana Anda tahu tentang benda suci ini? Teratai suci 9 daun mekar dan berbuah setiap 100.000 tahun sebelum tumbuh satu daun teratai. Setiap daun teratai dicetak dengan mekanisme ki paling misterius di alam semesta, menyembunyikan rahasia luar biasa. Menumbuhkan 9 daun teratai hampir menghabiskan nyawa Kaisar Abadi. Benda suci semacam ini,
apalagi makhluk abadi sejati dengan umur 100.000 tahun, yang mendominasi galaksi, mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tapi di mulut Aiden, dia mengatakannya dengan ringan. Untuk pertama kalinya, kesadaran ini memiliki kesan yang benar-benar baru terhadap penduduk asli planet inferior ini. Namun, dia masih sangat tidak yakin dan berkata, jadi bagaimana jika kamu tahu? Ya, jadi bagaimana jika kamu tahu? Mata Aiden tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kesabaranku ada batasnya. Terakhir kali teratai suci 9 daun lahir adalah 300.000 tahun yang lalu, ketika tiba-tiba muncul di bintang wilayah Ziwei. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ada pada saat itu. Mereka semua berbondong-bondong ke sana dan menghabiskan puluhan ribu tahun tanpa menemukannya. Sejak itu, tidak ada kabar. Apakah kamu bercanda? Kekuatan penjara yang mengerikan sekali lagi memenjarakan kesadaran ini. Aiden berkata dengan dingin, jangan mengira aku tidak bisa memisahkan kesadaranmu dari jiwa Melissa yang sebenarnya. Kalau begitu kamu akan mencobanya. Kesadaran ini berubah menjadi seorang gadis yang persis seperti Melissa dan mencibir. Dia yakin Aiden tidak memiliki kemampuan ini. Tiba-tiba, Aiden memikirkan sesuatu di benaknya dan melepaskan kesadaran ini. Langsung menuju keluar. Haha, kamu tidak berani sama sekali. Kesadaran ini melihat sosok Aiden yang pergi dan berkata dengan ekspresi muram. Di ruang tamu, Pendeta Tao Tianyuan dan Tuan Du telah menunggu beberapa saat. Aiden berjalan cepat, saling menyapa dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu untuk apa kalian berdua datang menemuiku. Dia juga merasakan nafas Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dari Tuan Du dan Tao Tianyuan, lalu berjalan keluar. Lihat saja ini. Tuan Du langsung menyerahkan sebuah gulungan kepada Aiden dan berkata, ini adalah petunjuk yang ditemukan murid saya dari Istana Darah Xuan Yuan di Lautan Bumi. Era abadi adalah era paling makmur di muka bumi. Meski kita tidak tahu sudah berapa lama berlalu, namun sejarah era tersebut belum terpelihara. Jadi seseorang pergi menjelajah. Aiden membuka gulungan itu, matanya tiba-tiba berbinar dengan ekspresi terkejut. Ini adalah peta wilayah laut. Di wilayah Laut Sudut Tenggara terdapat tempat yang tersembunyi, terdapat pegunungan yang sangat luas, berbukit-bukit dan pecah-pecah, dengan bangunan-bangunan pecah yang ditutupi bekas bercak lumut. Ibarat mengubur era yang panjang. Ini adalah bagian dari pegunungan Kunlun. Aiden mengenalinya. Apa? Pendeta Tao Tianyuan dan Tuan Du memandang Aiden dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Aiden menceritakan kisah tentang Qin Bei dalam ilusi platform 9 Dewa dan Iblis. Tanpa diduga, selama era abadi, bagian pegunungan Kunlun yang ditebas oleh pedang Qin Bei telah tertidur di dasar laut selama ratusan ribu tahun, dan ditemukan dalam kehidupan ini. Blok bangunan di pegunungan Kunlun ini adalah tempat perpustakaan Istana Taisang, dunia uji coba rahasia, dan senjata magis berada. Bahkan jika ratusan ribu tahun telah berlalu, tidak ada yang tersisa di bawah erosi waktu yang kejam, tetapi itu tetap merupakan kekayaan yang sangat besar. Saat itu, ada biksu yang berkuasa di Istana Taisang. Tuan Du dipenuhi dengan penyesalan dan kemudian menjadi bersemangat. Pada saat itu, Aiden, Lao Du, dan Tao Tianyuan memutuskan untuk pergi menjelajahi wilayah laut ini. Untuk amannya, mereka juga memanggil Han Bao dan Yinggo. Saat mendengar kata era abadi, Istana Taisang, dan biksu perkasa, kedua zombie itu juga kaget. Kelima orang itu segera berangkat secara diam-diam, jika tidak, 4 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, putra takdir, harus membuat keributan besar. Dengan instruksi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia tiba di wilayah laut ini dalam sekejap. Aiden mengerahkan kehendak bumi dari surga dan mengintip ke dalam laut, dan tentu saja terlihat jelas. Kelima orang itu melompat ke laut dan menyelam ke dasar laut. Pegunungan Kunlun terletak dengan tenang, dan aura yang agung, kuno, dan kuat menerpa wajah mereka, membuat orang-orang sangat terkejut. Pegunungan ini pernah menjadi bagian dari pegunungan Kunlun di era abadi. Ada banyak kerangka di atasnya, semuanya adalah murid dan tetua Istana Taisang di masa lalu, termasuk banyak penguasa jiwa baru lahir yang meninggal di sini. Betapa menakutkannya Qin Bei, sangat mudah untuk membunuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Pendeta Tao Tianyuan menghirup udara. Jika Qin Bei hidup di zaman bumi purba, bagaimana buaya purba emas bisa memamerkan kejahatannya untuk suatu zaman? Aiden dan yang lainnya berjalan di pegunungan ini dan berjalan ke gedung demi gedung, yang dulunya merupakan pavilion perpustakaan dan gedung Senbing di Istana Taisang. Ada puluhan ribu buku yang disembunyikan di dalamnya, mencatat metode Tao dari berbagai sekte besar yang abadi, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Meskipun sebagian besar telah dihancurkan, sebagian kecil masih dipertahankan, dan diambil oleh Tuan Du dan Pendeta Tao Tianyuan, dengan ekspresi wajah bahagia. Aiden tidak punya rencana seperti itu dan langsung pergi ke gedung Senbing. Dalam ilusi, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ada harta abadi yang tersembunyi di menara senjata ilahi, yang membuatnya sangat rakus.
Sangat disayangkan ketika harapan datang, kekecewaan pun datang. Ratusan ribu tahun telah berlalu, dan Aiden dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang tersisa pada pisau, tombak, pedang, tombak, tongkat, dal. Di Menara Shenbing. Di masa lalu, ada semua harta spiritual berkualitas tinggi, bahkan harta peri. Tapi mereka semua menjadi prajurit biasa seiring berjalannya waktu. Hanya artefak yang bisa tetap abadi untuk waktu yang lama. Aiden menggelengkan kepalanya dan datang ke ruang alkimia. Ini adalah ruang alkimia biksu kuat dari Istana Taisang di masa lalu. Ramuan di tungku alkimia semuanya berjamur. Tiba-tiba, Aiden memikirkan sesuatu di benaknya dan berkata dengan penuh semangat, ini dia. Dia secara tidak sengaja membuka buku catatan biksu sakti ini, yang mencatat pengalaman hidupnya. Ada wawasan di dalamnya yang membuat Aiden gembira. Teratai suci 9 daun. Salah satu manuskrip menggambarkan teratai suci emas dengan 9 daun teratai, berakar dalam kekacauan. Setiap daun teratai ditutupi dengan garis-garis misterius. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tidak akan ada jalan keluar meskipun ada gunung dan sungai, dan akan ada masa depan cerah di desa lain. Masih ada harapan untuk kebangkitan Melissa. Tuan Du, penganut Tao Tianyuan, Han Bao, dan Yinggo tentu saja tidak tahu apa itu teratai suci 9 daun, tetapi ketika mereka melihat gambaran keampuhannya, mereka tiba-tiba tampak ngeri. Daging dan tulang orang hidup dan mati dapat memperbarui takdir kaisar abadi untuk kehidupan berikutnya. 9 daun teratai, jika Anda mengambil salah satunya, Anda bisa langsung menjadi abadi sejati. 9 daun teratai, semuanya 99, dapat mengalahkan yang abadi. Mendesis. Suara terengah-engah terdengar di belakang Aiden. 5 penguasa surgawi jiwa baru lahir yang berlari kencang di seluruh dunia benar-benar tercengang seperti orang desa yang memasuki kota. Bab 1120, Kesadaran Shuro. Setelah membaca catatan tentang teratai suci 9 daun, Aiden merasakan naik turun. Menurut kisah biksu sakti dari Istana Taisang ini, ketika dia masih menjadi penguasa jiwa yang baru lahir, dia cukup beruntung melihat tempat yang berhubungan dengan abadi, di mana cahaya ilahi 9 warna membumbung ke langit ketika dia memasuki sebuah tempat reruntuhan kuno untuk pelatihan. Kedengarannya seperti auman naga, auman harimau, burung merah terang, basal hitam, gagak emas, dan binatang legendaris lainnya dikeluarkan. Itu adalah teratai emas dengan 9 warna cahaya yang mengalir di sekitarnya. Ia dipenjara oleh semacam kekuatan dan melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Tanah tempat teratai emas ini berakar memiliki lebih dari selusin mayat, abadi, memancarkan suasana kuno, sedih, dan menakutkan. Tanah yang diwarnai merah oleh darah abadi sangatlah aneh dan tidak menyenangkan itu. Yuan Yingtian, kamu akan mengeluarkan darah dari semua lubangmu dalam sekejap, menumbuhkan rambut merah di sekujur tubuhmu, dan menjadi monster yang kebingungan, jiwamu sudah hancur. Setelah 1 hari, monster itu akan berubah menjadi nanah dan darah. Teratai emas itu sebenarnya memakan darah makhluk abadi. Di antara negeri asing ini, hanya inilah satu-satunya yang sangat sakral. Setelah itu, dia melihat teratai emas meninggalkan langit dan memasuki alam semesta. Seorang abadi sejati membayar harga untuk menyimpulkan bahwa teratai hijau misterius ini mungkin adalah teratai suci 9 daun, yang melarikan diri ke wilayah bintang Beidou. Ini sebenarnya terkait dengan klan abadi. Aiden terkejut di dalam hatinya, jelas, tanah yang diwarnai merah oleh darah makhluk abadi penuh dengan kekuatan kutukan klan abadi. Kekuatan semacam ini tidak tertahankan bagi makhluk abadi sejati. Hanya guru abadi yang menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menghaluskan kutukan dan menjadi tonik yang hebat. Wilayah bintang Beidou. Mata Aiden berkedip. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, teratai suci 9 daun melarikan diri ke wilayah bintang Beidou. Sudah lama sekali berlalu, dan saya tidak tahu di mana lagi, tapi setidaknya beberapa petunjuk dapat ditemukan dari wilayah bintang Beidou. Aiden dan yang lainnya bersiap untuk keluar. Tiba-tiba. Wuh! Di dasar laut, angin gelap tiba-tiba naik, dan rengekannya terdengar seperti tangisan hantu. Angin jahat ini aneh dan tidak menyenangkan, bercampur dengan aura jahat yang kuat. Orang-orang yang hadir semuanya adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, jadi mereka secara alami tidak memiliki rasa takut, terutama Han Bao dan Yinggo, mereka bahkan lebih tidak takut dan melepaskan aura mereka. Tiba-tiba, angin gelap menghilang dan menghilang. Tapi kemudian, pemandangan yang lebih aneh muncul. Ada suara kebencian, mimpi, dan kebingungan yang ekstrim, yang sepertinya menyeret Aiden dan yang lainnya ke dalam pusaran kekacauan yang misterius. Pemandangan pegunungan Kunlun yang rusak dan berbintik-bintik ini telah berubah secara dramatis. Ada banyak bangunan indah dan bangunan batu giok, dan gerbang abadi Istana Taisang berdiri di depan Aiden dan yang lainnya, dan tiba-tiba dipotong-potong oleh energi pedang. Kemudian, kekuatan yang mengguncang bumi melanda seluruh tempat, membuat Tuan Du dan yang lainnya ketakutan. Bumi retak, menara Qiong runtuh, dan seluruh Istana Taisang menjadi sampah. Dunia ini seperti akhir dunia.
Seorang pemuda buta berjalan ke Gunung Kunlun dengan tubuh seorang wanita di pelukannya, menumpahkan darah dan air mata. Para murid istana Taisang di gunung itu ketakutan dan mundur. Kemudian, pemuda buta itu memotong sebagian pegunungan Kunlun dengan pedang, dan biksu yang sakti itu muncul. Gunakan rohku yang sebenarnya, pengorbanan sebagai umpan, keheningan abadi, bangunkan iblis sejati, 6 akar dan 6 indera, semua Buddha, naga dan gajah, semuanya sebagai Shuro, injak-injak alam semesta. Kamu adalah budakku, jika kamu lapar, makanlah dia untukku, agar aku memiliki kekuatan untuk membalaskan dendammu. Pengadilan kematian. Pemandangan di mataku dan kata-kata di telingaku begitu familiar, seolah baru kemarin. Ini adalah ilusi energi Aiden di 9 lapisan platform abadi dan ajaib, persis sama. Ocehan gila Qin Bei dan Sura membuat semua murid istana Taisang kesal. Roh yang terikat bumi, ini adalah roh yang terikat bumi. Han Bao berkata dengan suara yang dalam. Yang disebut roh yang terikat pada bumi adalah orang-orang yang mati dengan keengganan dan kebencian yang ekstrim. Meskipun mereka menakutkan, mereka dipenjara di satu tempat dan tidak dapat pergi selamanya. Alis Aiden menjadi serius. Di antara roh-roh yang terikat di bumi ini, ada banyak penguasa surgawi Yuanying yang masih hidup, dan bahkan biksu yang kuat dari istana Taisang. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada Raja Hantu. Masuk akal bahwa lebih dari 200.000 tahun telah berlalu. Bahkan jika itu adalah roh yang terikat di bumi, kebenciannya telah hilang sejak lama. Seharusnya tidak seperti ini. Aiden merenung, kecuali mereka menemukan sesuatu yang merangsang mereka. Dalam sekejap, Aiden tiba-tiba mengerti. Dia mengalami kehidupan Qin Bei dalam ilusi tentang Qin Bei di 9 lapisan platform abadi dan iblis, dan masih ada jejak nafas Qin Bei yang tersisa di dalam dirinya. Aura Qin Bei lah yang merangsang mereka. Qin Bei, kamu adalah iblis dan kamu akan dihukum oleh Tuhan. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan apapun yang merugikan. Mengapa saya mati? Haha, Qin Bei, kamu tidak bisa menghancurkanku, Taisang Gong. Roh-roh yang terikat bumi mengelilingi Aiden satu persatu, dengan aura hantu dan wajah yang sangat terdistorsi. Ada yang mengumpat, ada yang mengaum, ada yang menumpahkan darah dan air mata, dan daging serta darah mereka berangsur-angsur dimutilasi. Seolah-olah kebencian yang membara dari zaman kuno telah melampaui ruang dan waktu dan tiba di dunia ini. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling membuat takut beberapa orang adalah seorang pendeta Tao tua dengan rambut acak-acakan dan jubah Tao yang compang camping menertawakan mereka. Itu adalah roh biksu kuat dari istana Taisang yang terikat di bumi. Roh yang terikat pada bumi yang diubah oleh orang kuat semacam ini jauh lebih menakutkan, aneh, dan berdarah daripada roh Buddha Senhui yang terikat pada bumi. Qin Bei, pergilah ke neraka. Roh biksu kuat yang terikat di bumi, dengan rambutnya acak-acakan, mengarahkan pedangnya ke arah Aiden. Pada saat ini, kekuatan menakutkan memenjarakan Aiden dan yang lainnya. Jika kamu tertusuk pedang ini, meski kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Du Lao dan 4 penguasa surgawi jiwa baru lahir lainnya menggunakan kekuatan magis terkuat mereka pada saat yang sama untuk menjinakkan pedang dan terbang dalam sekejap. Untungnya, mereka tidak terluka. Pedang ini terutama ditujukan pada Aiden, memenjarakan jiwa dan tubuhnya pada saat yang sama, dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Jie, kenapa takdir begitu tidak adil? Tiba-tiba, suara yang terdengar seperti menangis, tertawa, penuh omong kosong, penuh kebingungan dan kejahatan terdengar di hati Aiden. Wanita yang kamu cintai meninggal, apakah kamu ingin balas dendam? Aku bisa memberimu kekuatan untuk melawan biksu yang kuat. Syaratnya, kamu menjadi makanan darah dan dimakan olehku. Sekarang saya sangat lapar. Sura, kesadaran Sura yang pernah menyihir Qin Bei. Melihat mata Aiden berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan ketika akan digantikan oleh pembunuhan dan amarah, mereka langsung dirasakan oleh kehendak bumi dari surga dan diusir. Mata Aiden kembali jernih dan lebih dingin dari sebelumnya. Keluar dari sini. Aiden akhirnya mengerti. Pertama, aura Qin Bei di tubuhnya yang mengaktifkan kebencian dari roh yang terikat bumi, tetapi juga kesadaran Shuro yang belum terhapus setelah 200.000 tahun. Seorang Shuro belaka yang berani bersikap sombong. Pada saat Aiden melafalkan sutra Buddha untuk melampaui kesengsaraan, semburan besar cahaya Buddha meledak, menyelamatkan semua makhluk hidup dan mengembangkan segalanya. Kesadaran Shuro terpaksa tidak dapat melarikan diri dan muncul. Dia adalah pria jahat dengan rambut ungu, pakaian berdarah, dan kekejaman di matanya, seolah-olah dia akan memusnahkan seluruh dunia, misterius dan menakutkan. Bersambung.